Sama-sama kita angkat suara kita. Kita ulang menyanyi dari awal. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Nyanyikan lagu ini secara lembut. Ku membawa hatiku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu.
tidak pernah berkesudahan bagi kami Tuhan. Tuhan, kami mau lebih-lebih lagi memuji dan muliakan nama Tuhan. Tuhan, kami mau menyiapkan yang terbaik semuanya bagimu Tuhan. Kami mau meloncat-loncat untuk memuji nama Tuhan. Yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Yang mau lagi-lagi menyembah dan muji Tuhan katakan amin. Amin.
sebagian firman. Namun sebelum itu kita angkat satu pujian. Ku datang
kasih buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai kegiatan hari ini. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Sebelum saya memaparkan beberapa hal, saya ingin membaca satu ayat untuk kita semua. Semua bawa Alkitab. Coba pegang Alkitab di tangan kananmu dan angkat tinggi-tinggi Alkitabmu. Siapa yang tidak bawa Alkitab? Yang baru. Yang di depan, mana Alkitab? Ya. Harus bawa Alkitab ya. Oke, kita buka di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7 untuk memulai pembicaraan saya beberapa menit ke depan. Amsal pasal yang pertama, ayat yang ke-7, ini merupakan ayat yang populer bagi kita semua, khususnya di dunia pendidikan. Ya. Sehingga kita harus pahami, kita harus mengerti ayat ini, ya. Kalau yang tidak bawa Alkitab, lihat di papan di depan ada Alkitab yang besar di depan, ya. Saya baca nanti baru yang kedua kita baca sama-sama ya. Amsal yang pertama ayat yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, hitungan ketiga kita sama-sama membaca ayat ini sekali lagi. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan pendidikan. Ya. Jadi awal pengetahuan kita itu takut Tuhan. Ya. Karena itu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tidak ada yang lain yang harus kita lakukan. Yang pertama yang harus kita lakukan, takut Tuhan dulu. Kalau enggak takut Tuhan, kita mau belajar sampai ke ujung dunia, enggak akan berhasil. Ya. Karena itu merupakan awal dari pengetahuan kita. Ya, di sini banyak sekali ya. Salomo telah mengambil tindakan untuk mengajarkan pengetahuan serta kebijakan kepada orang muda. Ya. Jadi kalau tua mau diajarkan itu sudah sulit. Ya. Tetapi selama kita masih muda, usia pelajar seperti kita sekarang ini, kita harus banyak belajar, ya. Kita harus banyak bekerja keras. Mau diajarkan kita itu lihat sulit. Alkitab menekankan ya. Dengan jelas selama kita masih muda, usia memperoleh pengetahuan sekarang ini yang banyak, kita harus takut, ya. Takut Tuhan. Kita harus banyak bekerja keras. Jangan takut Tuhan di sekolah. Diajarkan kita itu lihat Alkitab menekankan ya. Dengan jelas selama kita masih muda, usia memperoleh pengetahuan sekarang ini yang banyak, kita harus takut yang tidak takut Tuhan. Kita harus banyak bekerja keras. Jangan takut Tuhan di sekolah. Diajarkan kita lihat Alkitab menekankan dengan jelas selama kita masih muda, usia memperoleh pengetahuan sekarang ini Tuhan yang kita tidak lihat saja takut yang tidak takut Tuhan. Kita harus banyak bekerja keras, takut Tuhan, mengetahui segala-galanya. Kita nggak takut, apalagi manusia. Ini bahaya, ya. Jadi kalau mau berhasil, mau jadi orang hebat, mau jadi orang pintar, mau jadi orang kaya, hanya satu, takut Tuhan. Ya, takut Tuhan itu awal dari pengetahuan. Ya. Dan selanjutnya kita lihat di dalam ayat ini mengatakan bahwa
kita harus hikmat, kita harus berhikmat. Ya. Jadi orang bodohlah yang menghina hikmat dan didikan. Ya, oleh sebab itu mari selama kita masih mendapat kesempatan untuk belajar, ayo kita belajar, pergunakan waktu dengan baik. Ya, saya minta dari kalian semua ya yang sudah mengambil keputusan untuk masuk di SMTK Bethel Jakarta, mari kita mengikuti semua kegiatan ini dengan baik ya. Apa yang dilakukan oleh kakak-kakak pembina, apa yang dilakukan oleh sekolah ini tidak akan mencelakakan kalian. Ya, tidak membawa kalian ke jurang maut, tidak. Tetapi apa yang kami lakukan itu untuk kebaikan kalian, untuk membawa kalian kepada masa depan yang lebih baik. Ya. Untuk apa jauh-jauh dari orang tua? Ya, dari kampung datang di kota besar. Hanya tujuannya untuk kita mendapat pendidikan yang lebih baik. Ya, kalau di kampung kita bisa mengikuti kebiasaan-kebiasaan di kampung, pulang sekolah bisa main sembarangan. Nah, disinilah kalian akan dididik, akan dibentuk ya supaya jadi sama seperti Kristus. Karena itu merupakan awal ya dari pengetahuan kita. Ya, jadi takut Tuhan itu sangat penting bagi kita. Ya. Kakak-kakak kelas juga ingat ya, jadi terang untuk adik-adik. Ya, jangan ada peribahasa mengatakan pagar makan tanaman. Ya, tanaman itu harus dijaga, dirawat, ya, dikasih pupuk, ya, yang sakit kita kasih obat. Ya, jangan disakiti, ya, jangan dikerjain. Ya. Kalau ada yang seperti itu lapor sama saya, ya, adik-adik kelas, ya, lapor, jangan diam dan jangan mau menerima. Mau dibully, ya, bahaya. Ya. Kakak-kakak kelas juga ingat, ya. Perlakukanlah adik-adikmu seperti yang sekolah inginkan. Ya. Supaya mereka bertumbuh dewasa, mereka akan menjadi terang, mereka akan menjadi berkat untuk adik-adiknya juga yang akan masuk lagi nanti tahun depan. Ya, kalau kita memberikan pupuk yang baik, kita memberikan contoh yang baik, kita memberikan teladan yang baik, ya, kepada sesama kita, saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang hebat. Ya, kami mau supaya kalian bertumbuh menjadi orang yang dewasa. Kami mau kalian bertumbuh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena itu merupakan awal dari apa? Dari pengetahuan. Ya. Takut Tuhan itu awal dari pengetahuan. Ya, jadi kalian wajib menerima didikan di tempat ini. Didikan dari orang tua. Mungkin selama kelas 10 sekarang mendapat didikan dari kakak-kakak. Ya, terima, ya, lakukan dengan baik. Tidak ada pembina, tidak ada kakak-kakak kelas yang mau menjerumuskan mereka ke hal-hal yang jahat, tidak ada. Tujuan mereka semua baik untuk membentuk karakter kalian semua. Supaya kalian akan bertumbuh menjadi orang-orang yang kuat. Mental-mental yang kuat. Ya. Jangan mau diombang-ambingkan ya oleh teman-teman. Ayo pergi yuk. Saya lihat dalam pengamatan saya beberapa hari ini selama kalian yang baru masuk ya, rupanya kalian ini hebat-hebat main game juga ya. Nah, itu nanti dihapus semua itu. Di-delete semua.
bila perlu di reset aja tuh handphone kalian. Ya, saya nggak mau sampai Mobile Legends dan lain sebagainya itu menghalangi kalian dalam mengejar pendidikan di tempat ini. Kalian harus menjadi orang yang menjadi contoh untuk diri kalian dulu. Untuk teman, untuk keluarga, ini penting. Kalau enggak, apa lagi yang kita harus lakukan? Ya, untuk apa sekolah di sini? Ya, sekolah di sini memang unik. Ini SMTK ini salah satu sekolah yang memang unik. Ya, walaupun sekolah ini baru, tetapi sekolah ini sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, puji Tuhan. Ya, SMTK Bethel Jakarta, ya, akreditasi yang pertama, merupakan satu-satunya SMTK yang akreditasinya unggul. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ya. Ya, waktu itu kita bersaing dengan sekian ratus sekolah-sekolah maupun sekolah swasta dan negeri. Dan kita bersyukur kita masuk dalam A unggul. Tahun ini kalau nggak salah Medan juga A. Ya, sudah ada 2 sekolah yang memperoleh akreditasi A. Jakarta 1, Medan 1. Dan biarlah sekolah ini menjadi berkat. Jadi kalian masuk bukan di tempat yang salah. Jadi bukan sekolah ini sekolah abal-abal yang tidak mempunyai izin operasional dan lain sebagainya, tidak. Ya, kita juga ya menyekolahkan anak lulusan SMTK ini bisa ke UI, UKI, UPH, ya, ESA unggul UBM. Kemarin Bapak mendapat laporan dari Timor Leste. Salah satu anak kami yang pindah ke Kupang itu ambil kedokteran di Timor Leste. Ya, sekolah kedokteran di sana. Ya. Jadi jangan takut. Ya. Jangan takut. Takut Tuhan. Ya, itu awal keberhasilan kita semua. Ya, ada yang lain lagi, ya. Karena itu biarlah di dalam kegiatan MPLS, ya. Selama seminggu ini kalian akan diisi, kalian akan dibentuk, ya, menjadi orang-orang yang lebih hebat lagi, ya. Kali ini memang kami dari Dewan Guru, ya, mempunyai visi untuk membuat kalian lebih hebat lagi. Oleh sebab itu memang keputusan kami untuk semua anak-anak yang ada di SMTK mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 harus ikut MPLS, ya, harus ikut, ya. Jadi mungkin hari pertama, hari kedua itu masih adik-adik kelas, ya, yang baru. Nah, nanti hari ketiga dan sampai hari kelima itu semua harus ikut, ya. Wajib hukumnya, ya, tidak ada dispensasi, itu wajib hukumnya. Saya akan hadir tiap hari di sini, saya akan lihat, ya. Jadi saya minta supaya kalian mengikuti kegiatan ini karena ada permintaan dari beberapa, ya, orang tua murid juga, ada keluhan-keluhan tentang kehidupan kekristenan kalian berkaitan dengan attitude, ya, berkaitan dengan attitude, gaya hidup, tingkah laku kalian, ya. Tapi puji Tuhan sudah mulai, ya, berubah, ya, khususnya kakak-kakak kelas, ya. Ya, sudah dapat pujian, tetapi ada beberapa orang yang perlu dibentuk lagi, ya, melalui pendidikan, melalui pemaparan, ya, melalui ceramah dan lain sebagainya. Jadi ini yang kita lakukan, tidak ada maksud dan tujuan yang lain. Kami mau supaya kalian akan bertumbuh menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang berhasil. Ya, siapa di sini yang tidak mau menjadi kebanggaan orang tua, angkat tangan. Yang mau menjadi kebanggaan orang tua, angkat tangan.
berarti kita mau menjadi kebanggaan orang tua. Ya, orang tua mau supaya kita itu ya dipandang. Orang tua mau supaya kita itu menjadi anak-anak yang berhasil. Ya. Ya, kalau nggak mau seperti itu ya lebih baik sekolah di kampung aja. Di kampung kan banyak sekolah. Ya. Kenapa disekolahkan di SMTK Bethel Jakarta? Karena pembinaan karakter di tempat ini. Ya. Sistem pendidikan kita berbeda dengan pendidikan-pendidikan yang ada di luar. Ya. Karena muatan pendidikan kerohanian kita itu hampir seimbang dengan pendidikan-pendidikan pada umumnya. Ya, seimbang artinya ada rohani dan pendidikan pelajaran-pelajaran sekuler. Nah, ini hebatnya SMTK. Jadi kita bersyukur ya, karena ada SMTK Bethel Jakarta, kita akan dididik menjadi orang-orang yang hebat. Ya. Karena itu ya terima kasih untuk kalian kelas 10 yang sudah mengambil keputusan memilih SMTK sebagai wadah pendidikan pembentukan karakter kalian. Saya percaya kalian akan bertumbuh menjadi orang-orang yang hebat di dalam Tuhan. Ya, sebelum saya membuka kegiatan MPLS selama 1 minggu ke depan, saya memperkenalkan formasi baru dari guru-guru tetap atau guru-guru yang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan ya di SMTK Bethel Jakarta. Saya sebagai kepala sekolah, nama saya ya Pendeta Dr. Tony Watimena. Ya. Saya sudah 2 periode jadi kepala sekolah di SMTK Bethel Jakarta. Ya, kita berdoa supaya SMTK Bethel Jakarta ini menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian saya persilakan ya wakil kepala sekolah bagian kurikulum dengan hormat Pak Luis tampil ke depan. Ya, di atas. Ya, di atas lagi, Pak. Ya. Ya, jadi Pak Luis ini yang sekarang mengatur kurikulum SMTK Bethel Jakarta. Ya. Jadi kalau di dalam struktural beliau boleh sebagian hidup saya ini beliau yang harus tahu. Ya, kalau bila perlu saya bergerak ya beliau harus juga, Bapak mau kemana? Nah, ya. Otak saya ini ada di sini. Ya. Yang kedua, wakil kepala sekolah bagian kepeserta didikan. Ya. Dengan hormat Bapak Alex Pitmoro. Ini sudah lama, selama saya di SMTK Bethel. Masih bertahan ya bagian kepeserta didikan. Ya. Ya, puji Tuhan ya. Nah, untuk formasi karena jumlah presentasi murid kita belum terlalu banyak, harusnya kan kalau ada wakil kepala sekolah sampai 3 atau 4 itu berarti jumlah murid kita harus di atas rata-rata, minimal 300. Ya, jadi kita harus mengejar 300 murid. Ya. Ini kalau kelas 10 ini mereka masuk semua 80 kemarin ya sudah lumayan bisa 200 lebih sehingga nanti tahun depan kita bisa dapat lagi 100 sehingga kita bisa tambah lagi wakil kepala sekolah. Jadi wakil kepala sekolah bagian kurikulum,
dan kepeserta didikan. Nah, beliau inilah berdua. Kemudian ada staf-staf saya yang lain, ya. Saya persilakan mungkin ibu itu dulu, ibu bagian kepala tata usaha, maju dulu. Ya. Ibu Rebecca Natalia. Ini yang punya banyak duit, ya. Ya. Jadi Ibu Rebecca ini, ya, dulu wali kelas 10C, ya. Tetapi sekarang memang saya khususkan untuk mengatur keuangan dan beberapa hal yang lain, ya. Kepala tata usaha dan keuangan, dan mengatur juga bagian emis, ya. Kita bukan lagi di Dapodik, tetapi kita banyak sekolah-sekolah yang seperti ini di bawah emis, ya. Nah, sama saja sebenarnya, cuma alokasinya tadinya nama Dapodik, ini namanya emis, ya. Nah, jadi Ibu Rebecca ini bergerak di bidang itu, kemudian di bagian tarik data di emis dan lain sebagainya, ya. Ini beliau. Sedangkan Pak Luis itu wali kelas 10B, ya. Pak Luis wali kelas 10B, kemudian Pak Alek wali kelas 11B. Kalian belum tahu kan nama-nama siapa saja yang di 10B? Nah, nanti tanya Pak Luis. Ya. Kemudian saya persilakan Ibu Elis. Mana Ibu Elis? Rupanya Ibu Elis ini juara bertahan. Tetap wali kelas 11 dan sudah naik ke kelas 12. Ya. Lalu ada Ibu Yuli. Ya. Ibu Yuli ini wali kelas 11A. Saya persilakan Pak Ucok. Pak Ucok ini sekarang menangani kelas 10A. Ya. Pak Ucok menangani kelas 10A. Kemudian beliaulah yang mengelola kita punya usaha-usaha yang ada di SMTK, ya. Jadi selain kita menjalankan kegiatan kita di SMTK dalam proses belajar mengajar, kita juga ada usaha dan sekarang kita bergerak di bidang online, ya. Jadi kalian kalau mau beli kaos, mau beli hoodie, ya, mau beli sampai ke pakaian dalam, nah ada di SMTK Bethel Jakarta, ya. Kalian bisa pesan di kami, ya. Nah, beliau kalau di situ namanya manajer di situ, ya, yang mengurus itu, ya, untuk pengelolaan itu, ya. Nah, kami sedang membangun studio kecil, ya, studio mini.
Dan di sana kalian bisa live setiap hari boleh. Kemudian mau podcast juga boleh ya. Dalam waktu dekat ini kita harus segera ya, ruangannya sudah ada dan mudah-mudahan kita akan bikin studio kecil di sana. Dan kita bisa rekaman di sana ya. Kemudian saya persilakan Ibu Esther. Ibu Esther inilah yang menangani kalian setiap hari. Ya. Di bagian kesekretariatan. Ya. Apalagi yang suka-suka telat. Nah, itu nanti berhadapan dengan beliau. Ya. Lalu ada Pak Ino bersama-sama dengan kami. Silakan Pak Ino. Beliau ini adalah orang yang multi talent. Ya. Punya banyak kelebihan, ya. Bisa musik, punya studio rekaman. Nah, jadi kalau kalian mau rekaman, nah silakan bisa menghubungi beliau, ya. Mudah-mudahan studio kami juga bisa di-handle oleh Pak Ino ya. Ya, beliau juga mengajar di SMTK Bethel Jakarta. Jadi inilah formasi kami guru-guru yang ada di SMTK yang setiap hari mendampingi kalian. Ada juga guru-guru yang lain tetapi itu kan guru-guru yang honorer ya, yang mengajar mata pelajaran yang lain, tetapi inilah kami yang setiap hari ada di sini, ya. Nah, jadi pada pagi hari ini sebagai Kepala Sekolah SMTK Bethel Jakarta, saya minta kita semua bangkit berdiri. Saya akan membuka kegiatan MPLS kita periode 2024-2025. Karena itu dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya Kepala Sekolah SMTK Bethel Jakarta membuka dengan resmi kegiatan MPLS SMTK Bethel Jakarta periode 2024-2025 dengan resmi. Selamat mengikuti MPLS di SMTK Bethel Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Silakan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada tim OSIS. Oke, shalom semuanya. Jadi sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, kita bakal istirahat dulu 15 menit. Nanti di bawah kita boleh jajan, makan, minum, tapi hanya untuk 15 menit saja. Mengerti? Oke. Sekarang boleh istirahat tapi yang rapi dan tertib ya.
Cek, tes, oke. Informasi baru yang boleh jajan itu anak-anak yang lama ya. Jadi anak-anak teman-teman yang MPLS boleh istirahat tapi belum boleh keluar. Gak apa-apa ya. Oke, terima kasih ya.